Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ya, Kak. terima kasih. Iya, ada apa Kak? Perkenalkan saya Windy Viratania. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Dengan saya Syafa. Oh, Kak Syafre. Kelihatannya masih muda ya Kak. Umurnya berapa Kak? Umur saya baru 20 tahun. Oh, kalau boleh tahu kegiatannya apa Kak, kesibukannya? Saya mahasiswa sih di salah satu perguruan tinggi. Mahasiswa apa Kak? Jurusan saya kedokteran gigi. Walah, di mana tuh Kak daerahnya kalau saya boleh tahu? Di daerah Sumatera Barat, di Padang. Iya, kebetulan juga saya waktu itu punya temen yang pernah kuliah di sana juga sih. Oh iya, namanya Kedokteran siapa? gigi. Udah lama lulusnya sih. Oh, udah Mungkin lulus. kakak tingkat jadi kurang kenal kali ya. Oh iya. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya Kak di sini atau ada masalah apa bisa diceritakan? Jadi sekitar 2 hari yang lalu saya baru ke dokter. Saya didiagnosanya itu anemia. Terus saya disuruh ke ahli gizi. Oh, anemia ya Kak. Ada data labnya atau asesmennya mungkin? Kalau saya boleh tahu, ada data asesmennya yang dari dokter itu nggak Kak? Ada sih Kak, si labnya hemoglobin saya 10. Oh, 10. Wah, itu rendah banget Kak. Soalnya biasanya kalau perempuan itu data hemoglobinnya apa? Kadar hemoglobinnya itu sekitar 12 sampai 14 yang normalnya. Jadi Kakak itu masih 2 di bawahnya normal. Oke, kalau gitu sekarang kita itu dulu ya Kak, kita ukur dulu berat badan Kakak berapa? 51, 51, tinggi badan Kakak? 159. 159. Kira-kira data BBTB-nya ini dari kapan ya Kak? Dari periksa di dokter kemarin itu ya? Iya, berarti sekitar 2 hari yang lalu lah. Oh iya, oke. Masih bisa dipakai. Terus BBI saya hitung dulu ya Kak, IMT-nya. Sebentar. 51 per 159. 159 kuadrat. Why we're so beautiful? I'm so pretty. Hey, pretty. 59 min 100 sama dengan 59 min 10%. Lo tau dia gak? Enggak. Nah, 9, 10%. Jadi saya udah menghitung data IMT kakak. IMT itu kayak buat diukur status gizi kakak tuh normal atau tidak. Jadi IMT kakak itu 20,23 itu masih masuknya dalam kategori normal, karena kalau dari normal itu rentangnya dari 17,9 sampai 24,9 itu normal. Dan untuk berat badan ideal kakak itu sebenarnya 53,1. Terus kakak ada penurunan berat badan nggak dalam 1 bulan terakhir atau beberapa bulan? Ada sih, sebelumnya saya 53. Terus sekarang jadi 51, turun 2 kilo. Oke. Berarti tadinya udah ideal ya Kak berat badannya? Iya. Jadi turun. Coba kita lihat lagi. Kalau nafsu makannya Kak? Mungkin karena karena kesibukan, jadinya berat badan saya juga turun, terus nggak nafsu makan. Oh gitu. Emang sibuk banget ya Kak? Kuliahnya lagi pusing sama kuliah ya Kak? Iya. Oh iya. Kalau untuk mualnya, muntahnya ada nggak Kak? Nggak ada sih. Oke. Gangguan menelan, diare, konstipasi? Nggak ada juga. Oke, saya catat dulu.
Baik kak, saya mau recall hasil makan kakak dari kemarin. Recall itu jadi kakak sebutin aja. Sekarang ini kan jam 3 sore. Nah itu kakak sebutin aja dari kemarin tuh dari jam 3 sore sampai sekarang jam 3 sore lagi kakak makannya apa aja. Kalau boleh tahu pola makan kakak sehari-hari biasanya gimana ya kak? Biasanya kakak pola makannya tuh setiap hari kayak gimana ya kak? Biasanya saya makan sehari 2 kali. Kalau misalnya pagi itu biasanya saya makan jajanan pasar aja sih. Kalau makan siang dan makan malamnya? Ya saya biasanya kalau siang tuh makan nasi. Kalau malam kadang saya kadang makan nasi, kalau enggak kadang nyemil-nyemil aja. Oh, kalau kakak suka nyemil-nyemil gak sih? Kayak misalkan di jam 3 sore atau jam 4 atau jam 10 pagi suka nyemil-nyemil gak? Biasanya suka sih, tapi saya lebih ke makan buah jam 3 sore biasanya. Oh iya, oke. Saya catat. Untuk 2 kali makan, 1 kali nyemil. Untuk kemarin saya data dulu ya kak. Kakak makan apa aja dari kemarin. Sekarang kan jam 3 sore ya kak. Kakak sebutin aja dari jam 3 sore kemarin sampai jam 3 sebelum kakak sini kakak makannya apa aja. Jam 3 kemarin itu saya makan buah, Buahnya buah apa tuh kak? melon. Buah melon. Buah melonnya kalau saya boleh tahu ukurannya segimana? Sedang, kecil? Sedang sih biasanya. Buahnya sedang, oke. Berarti 110. Terus makan melonnya kakak makan apa kak? Kemarin itu saya makan kitiau Kue tiaw. Kue tiaw apa? Rebus atau goreng? goreng. Kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng itu isinya ada apa aja kak? Sayuran kah? Atau Biasanya saya ayam, suka mesen telur? yang seafood. Seafoodnya bisa disebutkan apa? Ada udang sama cumi biasanya. Udang dan cumi. Dan semalam itu jumlahnya berapa kak? Udang dan cuminya kakak sempat ngelihat gak? Sempat perhatiin gak jumlah udang dan cuminya tuh kira-kira ada berapa? Lumayan banyak sih. Oh lumayan banyak. Ada 10 atau 5 lah. 10 lah. 10 untuk udang atau untuk cumi? Dua-duanya. Udang dan cumi. Nah udangnya itu berapa kak? Cuminya juga berapa? Kira-kira masing-masingnya itu ada 10 lah. 10. Oke. Tapi saya nggak habis sih soalnya kebanyakan. Oh nggak habis makannya tuh kak? Iya. Jadi makannya berapa, setengahnya atau bagaimana kak? Mungkin setengahnya. Oke, saya catat setengahnya ya. Setengahnya makan. Ada nyemil-nyemil lagi nggak kak setelah itu? Enggak sih, saya nggak ada nyemil-nyemil lagi malam tadi malam. Jadi langsung udah sama Iya. itu aja tidur kali ya atau aktivitas lain. Kalau untuk tadi pagi sarapannya kak? Saya tadi pagi itu makan bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam isinya ada apa aja kak? Ada ayam, kerupuk, Ayam, kerupuk, terus seledri, seledri. dan saya pakai sambal sih biasanya. Oke, sambal. Ayamnya itu kira-kira banyak atau sedang atau gimana kak? Dia karena disuir gitu jadi banyak sih. Kira-kira ada satu potong atau enggak? Kira-kira ada setengah. Setengahnya dari ayam itu ya? Iya. Oke, berarti 20 gram. Oke. Kakak tadi pagi nyemil-nyemil enggak? Enggak, saya langsung makan bubur ayam sih tadi pagi. Oh, jadi kakak langsung makan bubur ayam aja, Iya. enggak makan yang lain-lain? Enggak itu kak, enggak cemil-cemilan jajan pasar? Oh enggak. Lagi enggak ya? Iya. Oke. Kalau makan siangnya tadi kak? Makan sih. Sebelum kesini saya tadi makan nasi katsu ayam sama capcay, cuman karena nafsu makan saya lagi nggak bagus jadi nggak habis. Oh, nggak habis lagi ya kak? Oke. Katsu ayamnya itu segede apa ya? Kira-kira sedang atau kecil? Sedang. Sedang ya kak. Oke, saya catat ya. Katsunya sedang tapi nggak habis ya. Capcaynya juga habis nggak kak? Enggak. Untuk nasinya juga sama? Iya sama. Jadi semuanya nggak habis ya kak? Iya. Karena nggak nafsu makan. Nggak habis. Untuk ini apa namanya? Kakak ada pantangan makan nggak sih kak? Atau ada alergi juga? Pantangan makan tuh kayak misalkan keluarga kakak dari suku apa gitu nggak boleh makan makanan tertentu atau apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau Nggak ada. alergi Saya juga nggak ada. oke, nggak ada semua ya kak. Alergi no. Terus kakak ini makannya emang pola makannya kayak gitu terus ya kak? Iya, belakangan ini ya kayak gitu terus sih. Apa semenjak kuliah atau bagaimana kak? Semenjak kuliah karena aktivitasnya padat juga.
Jadi pola makannya tidak teratur ya Iya. kak. Oke. Kakak sebelumnya juga pernah kena anemia atau ada riwayat penyakit terdahulu? Nggak ada sih, keluarga saya nggak ada yang punya anemia sebelumnya. Riwayat juga enggak. Kakaknya sendiri pernah dirawat di rumah sakit atau enggak gitu? Nggak pernah. Jadi baru kali ini aja ya anemia Iya. ya. Anemia. Nah kakak itu tahu kakak anemia itu kakak emang lagi periksa aja, emang sering rajin check up apa karena emang rasa ada gejala pusing atau nggak nafsu makan atau bagaimana kak? Karena ada rasa gejala sih. Pusing gitu ya Jadi kak. check up kemarin ke dokter. Rasanya apa aja tuh kak? Pusing, lemas, terus nggak nafsu makan, itu sih yang saya rasain. Oh iya, oke. Saya catat. Kan semenjak aktivitasnya yang sibuk itu kakak pernah ada perubahan berat badan juga nggak sih dari semenjak kuliah itu mungkin? Untuk awal-awal jadi mahasiswa baru, saya itu naik beratnya ke 55. Terus pas mungkin masuk tahun kedua saya turun langsung ke 53. Terus sampai sekarang nggak ada naik-naik lagi sih, yang terakhir 51. Jadi seperti itu ya kak. Jadi emang dari 55 terus ke 53 sekarang malah jadi turun lagi ke 51. Tapi berat badan kakak emang biasanya segitu apa bagaimana kak? Biasanya sih saya 52, 51 gitu. Oke, saya mau hitung kebutuhan per hari kakak dulu ya kak. Saya mulai hitung ya kak. Tadi berat badannya 51, tingginya 159, umurnya 20 tahun. 20 tahun. 51, 159, ya. 9, Gue nggak terkejar sumpah. Gue duduk juga bisa kok. kali Gue enakan begini. 489,6. Saya bulatkan aja jadi 490 ya. Untuk ini 1,8 dikali 159. 1,8 dikali 159. 655 ditambah 49.
Jadi Kak, untuk kebutuhan sehari Kakak itu energinya itu 2556 kalori. Untuk proteinnya itu Kakak membutuhkan 127,8 gram atau bisa dibulatkan menjadi 128 gram. Lemaknya itu 71 gram dan karbohidratnya itu 278 gram. Itu kebutuhan energi Kakak sehari, kebutuhan gizi Kakak sehari. Seperti itu Kak. Jadi Kak, untuk pola makan Kakak ini harusnya diperbaiki lagi ya Kak. Iya. Kakak ini kekurangan kadar hemoglobin, kekurangan zat besi atau Fe itu biasanya tuh ada di daging-dagingan merah. Kakak biasanya suka makan daging-dagingan merah nggak Kak? Jarang sih. Oh iya, karena faktor capek juga ya, aktivitas, karena banyak kegiatan. Jadi Kak, ke depannya itu ya diperbaiki lagi pola makannya. Dan saya ada saran, kalau makan nasi itu
diselingi dengan buah yang bervitamin C, karena atau makan nasi atau makan daging itu buah yang bervitamin C atau vitamin C lainnya. Bisa minum suplemen juga atau tablet tambah darah. Kalau tujuannya yang vitamin C itu untuk meningkatkan penyerapan si besinya itu, jadi biar kadar hemoglobin kakak kedepannya naik, biar tidak anemia lagi, seperti itu kak. Untuk berat badannya belum ideal tapi masih normal, cuman mungkin perlu ditingkatkan lagi ya untuk menjadi 53 itu udah ideal tuh, bagus tuh kak. Siapa tahu dengan peningkatan berat badan kakak jadi anemia kakak juga hilang gitu. Iya kak, jadi pola makannya itu kakak bersedia nggak mengubah pola makannya menjadi lebih baik lagi? Ya bersedia, karena saya pengen juga sih jadi nggak nafsu, jadi hilang nggak nafsu makannya. Iya benar-benar. Untuk nggak nafsu makannya, coba kakak boleh juga minum suplemen untuk meningkatkan nafsu makan, atau boleh kakak suka buah-buahan kan? Iya suka. Nah itu kakak boleh juga banyak makan buah-buahan, kan segar gitu, jadi insya Allah bisa menaikkan nafsu makan kakak ke depannya. Kalau misalkan kakak menerapi anjuran diet yang saya berikan itu, kira-kira ada hambatan dari lingkungan kakak nggak, kayak misalkan keluarga atau bahan makanan kan biasanya kakak makan itu disediakan sama ibu kakak atau kakak beli sendiri atau bagaimana? Saya beli sendiri sih. Jadi jarang disiapkan gitu Iya, ya. jarang. Jadi hambatannya nggak ada ya kak kalau dari lingkungan? Nggak ada. Oke. Kalau dari hambatan dari kakaknya sendiri, mungkin mengubah kebiasaan pola makannya itu berat nggak kak? Mungkin agak berat karena kegiatan sih. Jadi lupa waktu makan ya. Iya, jadi kak seperti yang saya anjurkan tadi, untuk pola makannya itu kakak bisa memakan daging-daging, atau kalau sayur kakak suka sayur? Suka sih, tapi sayur kangkung Kalau bayam kakak suka? agak kurang. Nah itu kak, bayam itu penting kak, bayam itu tinggi zat besi. Jadi kalau bisa di kedepannya nanti kakak makan sayur bayam ya kak ya. Abis makan sayur bayam mungkin kakak bisa minum vitamin C yang seperti kayak redoxon atau sangobion, itu kan vitamin C tuh, biar penyerapan zat besinya tuh meningkat, seperti itu. Juga daging-dagingan merah kak. Oh iya, satu lagi, jangan ini ya kak, jangan minum teh setelah makan nasi. Kakak suka kayak gitu atau enggak? Jarang sih. Tapi pernah, Cuman nggak sering ya, jarang enggak. ya. Iya, jadi nggak boleh kak kalau makan nasi setelahnya itu minum teh itu nggak boleh. Jadi jadi nggak boleh tuh kak teh sama abis makan nasi minum teh tuh sebenarnya nggak bagus. Nah nanti kakak bisa check up ulang ke sini atau ke dokter juga boleh untuk mengecek kadar hemoglobinnya tadi udah normal atau belum. Kira-kira sebulan dari sekarang bisa tuh, itu untuk kadar hemoglobin. Tapi kalau misalkan sendiri, untuk misalkan atau seminggu 2 minggu ke depan itu kakak bisa nimbang aja di rumah. Kakak ada timbangan di rumah? Ada. Nah iya, kakak bisa nimbang aja di rumah sendiri, jadi kakak lihat aja kenaikan berat badannya itu. Kalau misalkan udah makannya sesuai pola yang saya anjurkan, sudah menerapkan pola yang saya anjurkan, dan itu dalam beberapa hari ke depan itu, insya Allah lah kak bisa naik berat badannya. Dan kalau misalkan pusing-pusingnya udah hilang, lemesnya udah hilang, nafsu makannya udah hilang, tuh bisa jadi menjadi udah nggak anemia lagi. Tapi tahu saat kakak sudah kembali bisa makan seperti biasa, makan kakak normal, nafsu makan kakak kembali, itu bisa jadi indikator keberhasilan pola makan kakak. Seperti itu ya kak. Jadi saya mau mencatat dulu data konselingnya untuk kali ini. Saya catat dulu ya kak data-data kakak. Mudah-mudahan bulan depan saat konsultasi lagi ke sini udah naik berat badannya, pola makannya sudah sesuai, aktivitasnya juga sudah mulai nggak banyak lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau aktivitas banyak juga, asal diselingi makan yang teratur dan bergizi. Seperti itu ya kak. Sepertinya sudah selesai kak konsultasi hari ini. Kakak ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak?
Iya kak, jadi sudah cukup ya kak konsultasinya mengenai anemia ini. Apa kakak ada hal lain yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan saya? Seperti sudah cukup dan saya akan menjalankan seperti yang anjuran kakak berikan. Oke baik kak, semoga bulan depan saat check up kesini lagi sudah sembuh ya kak, sudah nggak anemia lagi. Nanti bisa sebelum cek ke saya, sebelum konsultasi ke saya bisa cek ke dokter, atau kalau misalkan udah dari dokter dan anemianya sudah sembuh, hemoglobinnya sudah bagus, nggak ke saya juga nggak apa-apa, asalkan dietnya sudah dijalankan dengan baik seperti itu kak. Terima kasih ya kak ya. Oh iya, terima kasih juga kak sudah datang ke sini. Iya. Sehat-sehat ya kak. Iya ya kak, assalamualaikum. Oh iya kak, waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya kak. Iya.